Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani rahimati rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya memasuki bulan mulia yang dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Rasul, dia akan mulia. Orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, dia akan jadi mulia. Tapi ketika orang itu meremehkan bahkan menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi hina. Untuk itu ada satu amaliyah yang mana di bulan Ramadan ini terkadang kita tidak mengetahui apa kemuliaan dari salah satu amalan ini. Kelihatannya hanya memiliki hukum dalam fikihnya adalah sunnah. Namun ternyata di dalam kesunahan itu banyak hal yang tersimpan. Salah satunya kesunahan di dalam puasa, satunya adalah makan sahur. Makan sahur ini salah satu amaliyah yang ternyata kelihatannya hanya sedikit dan sepele. Tapi ternyata di situ ada hal yang tersimpan yang sangat luas, rahasia terpendam. Apa? Ketika kita puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, khususnya di bulan Ramadan ini, sahur merupakan hal yang memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu amaliyah sunnah yang di situ ternyata ada anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Coba kita baca hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Sahurlah kalian ketika kalian puasa. Karena fa inna fis sahuri, karena di dalam sahur itu barakatun, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syekhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita lihat coba, dari sahur saja Allah memberikan keberkahan. Allah memberikan hal yang terbaik bagi kita. Maka dari itu, apa sebenarnya keberkahan di dalam sahur itu? Apa yang tersimpan dalam sahur itu? Ternyata yang pertama, bahwasanya ada salah satu riwayat yang mengatakan salah satu ada 3 hal la yuhasibu, tidak dihisab alihal abdu, dari seorang hamba. 3 hal tadi tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi tidak mendapatkan catatan dari Allah. Apa? Yang pertama adalah la aklatus sahur. Yang pertama adalah aklatus sahri wa ma aftara alaihi wa aklatu ma'al ikhwan. Ada satu hal yang di situ kita makan apa saja, kita minum apa saja, tidak dicatat dari Allah ini minuman dari mana dia dapat. Ternyata yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur kita mendapatkan nikmat dari Allah dan di situ akan mendapatkan hal yang terbaik. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada dihisab. Apa yang kita makan ini semuanya akan dihisab oleh Allah. Apa yang kita masukkan dalam badan kita, perut kita akan dihisab oleh Allah. Tapi akal sahur ataupun makan sahur tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita makan sahur, makanlah yang terbaik. Walaupun tidak dihisab, makanlah yang terbaik, makanlah yang paling halal, makanlah yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dihisab lagi. Apa? Wa ma aftara alaih, sesuatu yang kita masukkan, yang kita makan, yang kita minum, apa? Saat kita iftar, saat kita berbuka. Maka dari itu, orang-orang itu menganggap bahwasanya terkadang kita bermewah-mewahan dalam sahur, kita bermewah-mewahan dalam berbuka, tidak ingat apa yang tergolong mewah menurut sunnah Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada kurma. Kalau kita punya kurma, sesuatu yang manis. Kalau tidak punya kurma, sesuatu yang manis. Apa itu yang manis? Mungkin ada kismis, mungkin ada anggur, atau sesuatu yang mungkin kita tidak memiliki kurma, tidak memiliki hal-hal yang manis baik kismis ataupun anggur, kita buat sesuatu yang manis. Apa itu? Mungkin kita membuat minuman yang manis, dicampur dengan gulanya, dicampur dengan manisannya. Yang ketiga, wa aklatu ma'al ikhwan, yaitu kita makan dengan jamaah ataupun dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ini adalah makanan yang
Karena apa? Misalnya 1/6 ini kita makan bersama, kita dihisab yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tiga hal yang kita ketahui dari keutamaan makan sahur dan makan bersama orang-orang yang tercinta, khususnya dalam keluarga kita, khususnya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita seorang suami, sama istrinya, sama anaknya. Kalau Anda semuanya seorang istri, sama suaminya atau sama keluarganya. Kalau belum punya suami dan belum punya istri, bagaimana? Dengan ikhwan, dengan orang-orang yang terdekat. Yang berikutnya, salah satu keutamaan sahur adalah faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur, aklatus sahari, yang menjadikan pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahli kitab adalah sahur. Maka dari itu kita perlu makan sahur untuk menghidupkan sunnah Nabi, karena di dalam sahur ini ada nasyat ataupun ada semangat, perut tidak kosong. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memperhatikan tentang sahur, memperhatikan dengan buka puasa, dan memperhatikan ikhwan ataupun orang-orang yang dekat di antara kita, khususnya keluarga kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperhatikan sunnah-sunnah sahur kita, dan kita juga memperhatikan buka kita yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam badan kita, dan dalam jasad ini mendapatkan yang terbaik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.